Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang cara pengujian validitas menggunakan SPSS, yaitu dengan menggunakan data kuesioner. Jadi langsung saja kita copy datanya. Copy, masuk ke SPSS, masuk ke data view. Oke, kita tunggu. Nah, terus kita lanjut ke variable view. Untuk var-nya kita ubah menjadi X, jadi kita ganti dulu. Kita replace with X dan replace all. Oke, kita close. Dan yang terakhir kita kasih jadi total. Lalu di sini kita masuk ke analyze, masuk ke correlate, masuk ke bvariate. Oke. Lalu semua datanya kita kasih masuk di variabel. Kita klik OK. Oke, dan inilah hasilnya. Masuk ke lihat langsung ke total. Di sini totalnya 0,84. Kita buka data tabel R. Karena responden saya tadi adalah 96, ya. 96 responden menggunakan rumus DF sama dengan N kurang 2. Ini N nya berarti jumlah responden, berarti kurang 2. 96 kurang 2 berarti 94. Menggunakan rumus 0,05%. Jadi kita ambil 94 nya itu hasilnya adalah 0,18. Rumus yang kita gunakan adalah jika hasil dari tabel R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut bisa dikatakan signifikan. Tetapi apabila jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak signifikan. Nah, kita lihat bahwa hasil yang saya dapatkan itu adalah 0,284. Nah, pada R tabel itu 1,68. Jadi bisa dikatakan data ini itu signifikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Samsini dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang pengujian reliabilitas menggunakan SPSS, di mana yaitu untuk memastikan bahwa instrumen pengukuran konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang sama pada waktu yang berbeda atau dalam kondisi yang berbeda. Baik, yang pertama di sini sudah ada data yang disiapkan. Kita copy. Setelah itu kita tempel di sini. Nah, setelah itu kita ke variable view. Untuk name-nya kita ubah Ctrl F. Nah, kita ke replace. Di sini di fin kita ganti menjadi var 000. Untuk replace weight kita simpan X. Nah, setelah itu kita ke replace all. Oke, kita close. Nah, untuk 17 kita ganti menjadi total. Setelah itu kita ke analyze, masuk ke scale dan reliability analyze. Nah, untuk datanya kita pindahkan Ctrl A. Kita pindahkan ke item. Untuk total kita keluarkan, ya. Kita ke statistik. Di sini kita klik centang scale if item delete. Kita pencet continue dan kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya, yaitu 0,802. Nah, jika hasil dari Crombat alpha lebih besar dari 0,06, berarti data ini dapat dikatakan reliable. Begitupun sebaliknya. Nah, dilihat dari hasil yang saya dapatkan adalah 0,802.
yang mana itu lebih besar, maka data ini dikatakan reliable. Perkenalkan, nama saya Jiran Putra. Saya akan melakukan pengujian linearitas menggunakan SPSS, yang dimana pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linearal. Yang pertama, kita akan menguji hasil dari indikator X. Kita copy. Kita copy indikator X. Kita masukkan ke data view. Terus kita copy indikator Y. Kita masukkan ke data view. Kita akan di sini saya akan mengganti dengan huruf X, yang kedua Y. Desimalnya kita turunkan 0. Kita klik analyze. Kita masuk di components and proportion. Kita klik mens. X nya kita taruh di bawah, Y nya kita taruh di atas. Terus kita klik ini. Kita klik OK. Kita lihat hasil ANOVA table. Jadi hasil ini kita melihat pada ANOVA table bagian deviation from linearity bagian signifikansinya. Rumusnya adalah jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05, maka terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Begitupun sebaliknya. Dari hasil yang kita dapatkan yaitu 0,301. Lebih besar daripada 0,05, jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ridul Gunawan dari kelompok 1 akan membahas langkah-langkah untuk melakukan pengujian normalitas di SPSS. Pengujian normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data terdistribusi secara normal. Normalitas adalah asumsi penting dalam banyak analisis statistik, termasuk analisis regresi, karena banyak metode statistik yang memerlukan data yang terdistribusi normal untuk dapat digunakan dengan benar. Jadi pertama-tama langsung saja kita copy data dari indikator X. Kemudian kita masukkan di SPSS di data view. Kemudian kembali lagi ke data tabulasi, kita copy total indikator Y. Terus kita masukkan kembali ke SPSS di data view. Kemudian kita masuk di variable view. Nah, di sini kita mengganti jadi huruf X dan huruf Y. Kemudian di bagian desimal kita ubah menjadi 0. Nah, setelah desimalnya sudah kita ubah menjadi 0, kita masuk di analyze, masuk di regression, terus di linear. Nah, indikator X di bawah, Y di atas.
terus kita save. Terus di sini kita centang unstandarized. Kemudian kita klik continue. Terus kita klik OK. Kita di sini kita keluar dulu. Nah, di sini data resnya sudah muncul. Kemudian kita masuk di analis. Terus kita masuk di non parametric text. Di sini ada legacy dialog. Nah, di sampingnya lagi di sini ada one sample KS. Nah, di sini data resnya sudah muncul. Di sini kita pindahkan ke variable list. Terus kita klik OK. Ya. Nah, lihat tabel bagian signifikasinya. Rumusnya adalah jika nilai signifikasi lebih besar daripada 0,05, berarti data tersebut berdistribusi normal, begitupun sebaliknya. Dari data yang kita dapatkan adalah 0,001, lebih kecil daripada 0,005, maka bisa kita simpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tadil Gufron, akan melakukan pengujian normalitas menggunakan SPSS. Untuk memastikan bahwa data distribusi secara normal, normalitas adalah asumsi penting dalam banyak analisis statistik, termasuk analisis regresi, karena banyak metode statistik yang memerlukan data yang distribusi normal untuk dapat digunakan dengan benar. Baik, kita lanjut saja di prakteknya. Kita masuk di Excel, kita copy data, Ctrl C. Setelah itu kita kembali di SPSS, kita masuk di data view, kita tempel, dan kembali di Excel. Kita masuk di indikator Y, kita copy, kita kembali ke SPSS, kita tempel kembali dan masuk di variable view, kita ubah ke X dan yang di bawahnya kita ubah menjadi Y, kita ubah menjadi 0 dan di bawahnya juga 0. Kita masuk di analis, di regression, di linear. X nya kita pindahkan ke bawah, Y nya kita pindahkan ke atas. Kita save dan kita centang, kita continue. Oke. Dan kita keluar dulu. Kita masuk di analis. Kita masuk di descriptive statistics dan descriptives. Kita pindah ke variable S. Kita centang dua-duanya, continue. Oke. Berdasarkan output Lanjut nih, biar nih. berdasarkan output deskriptif statistik residual di SPSS, dapat disimpulkan bahwa residual dari model regresi relatif normal dengan rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi yang wajar. Nilai skewness sebesar 0,0546 menunjukkan sedikit kemiringan ke kanan, sementara nilai kurtosis sebesar
0,940 menunjukkan distribusi residual yang relatif mendekati distribusi normal. Dan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas residual pada model regresi ini terpenuhi secara umum. Mas Aldi akan menguji regresi sederhana menggunakan SPSS. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel X dan variabel Y. Baik, kita ke Excel, kita copy data total, kita paste, data view, kita paste ke Excel lagi, terus kita copy data total indikator Y, kembali ke SPSS, kita paste. Terus variable view kita ubah namanya jadi X, di bawahnya Y. Terus desimalnya kita turunkan menjadi 0, di bawahnya juga 0. Analisis regression linear. Terus kita pindahkan data X ke bawah, Y nya ke atas, kita oke. Berdasarkan hasil ini kita lihat tabel ANOVA tabel, kita lihat di fig-nya. Rumusnya adalah jika nilai fig lebih kecil daripada 0,05 berarti ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y, begitupun sebaliknya. Dari hasil yang kita dapat adalah 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Jadi bisa kita simpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Untuk melihat beberapa besar pengaruhnya, kita dapat lihat di tabel model summary dinilai R-square. Nilainya adalah 0,923 atau 9,23%.